Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdi wa natubu ilaih wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, faya ayyuhal hadirun, usikum wa nafsi bitaqwallahi faqad fazal muttaqun, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Qala Allahu ta'ala fil Qur'anil 'azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. معاشر المسلمين jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Pada hari yang dimuliakan Allah ini, marilah bersama-sama hendaknya kita mengutamakan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian kita wujudkan dengan senantiasa berikhtiar sekuat tenaga untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan begitu kita akan memiliki satu modal yang cukup dalam rangka untuk menyambut satu datangnya hari yang pasti bagi kita semuanya. Hari itu adalah hari kematian. Berapa banyak di antara kita maupun masyarakat umum yang mungkin lalai dengan hal itu, merasa seolah-olah kita hidup selamanya, padahal kita tidak tahu nasib kita. Jangankan 2 tahun, 3 tahun mendatang, 1 tahun mendatang, mungkin 1 jam ke depan pun kita tidak tahu kapan Allah akan memanggil kita. Oleh karena itu, apabila kita senantiasa berusaha untuk meningkatkan iman dan takwa itu, mudah-mudahan pada saat dipanggil kelak kita dalam kondisi husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada qudwah hasanah kita, kepada guru besar kehidupan kita, baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang karena beliau itulah akhirnya kita bisa mengenal satu syariat yang syumuliyah wal mutakammilah, yang sempurna dan menyeluruh, meliputi semua aspek kehidupan, bukan hanya sekedar kehidupan yang fana sementara dunia, tetapi kita juga diberikan satu pelajaran yang luar biasa, terutama di dalam menyongsong masa depan ukhrawi kita. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kalau kita melihat pada fenomena yang ada, mengamati, mencermati, atau mungkin bahkan kita juga merasakan bahwasanya semakin hari kehidupan ini tidak datar-datar saja. Hal ini terutama bagaimana ketika kita melihat kepada tren yang sudah terjadi pada saat mulai adanya perubahan lifestyle, gaya hidup anak-anak muda kita, yang dulu di zaman kita mungkin belum pernah hal ini terjadi. Ada sebagian kecil yang dulu itu mungkin ada fasilitas-fasilitas yang menyebabkan bagaimana orang-orang itu mengulur-ulur waktu tidurnya. Tetapi saat ini nampaknya sudah memasyarakat
sudah menjadi sesuatu hal yang lazim di tengah-tengah kita. Banyak sekali orang-orang yang mengolor-olor waktu tidur hanya karena aktivitas yang tidak bermanfaat. Oleh karena itu, tidak sedikit khatib kebetulan juga berkumpul dengan para generasi muda, dengan mahasiswa, dengan siswa, yang itu semuanya khatib melakukan satu riset kecil. Ternyata rata-rata anak muda kita sekarang terjangkiti satu penyakit yang namanya adalah disania. Apa itu yang dimaksud disania? Disania itu adalah penyakit yang terjadi kepada orang-orang yang dia ini, gampangannya dalam bahasa Jawanya adalah sulit bangun tidur pada pagi hari. Ma'asyiral muslimin jamaah sidang Jumat rahimakumullah. Kenapa hal ini kami angkat? Sesungguhnya Rasulullah SAW di dalam satu riwayat yang sahih, beliau pernah berdoa begini, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku di pagi hari. Kalau Rasulullah SAW sudah berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar umatnya diberkahi di waktu pagi, maka yang menjadi pemikiran kita bersama adalah seyogyanya menyambut pagi hari itu dengan sukacita, berlekas-lekas beraktivitas, terutama di dalam mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ma'asyiral muslimin, kenapa demikian? Karena pada saat pagi hari itu, kalau istilah orang Jawanya dulu mengatakan, lek tangi aja awan-awan, nanti rezekinya dicocok pitik. Pantaslah ketika Rasulullah SAW itu juga melazimkan satu doa di pagi hari, yang doanya itu adalah 3 hal. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah rizki yang baik, dan yang ketiga adalah amalan yang diterima. Jemaah sekalian yang dirahmati Allah SWT, kenapa Rasulullah meminta 3 hal itu? Yang pertama adalah Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a, ilmu yang bermanfaat. Kita tahu bersama bahwasanya ilmu yang bermanfaat itu menjadi salah satu di antara 3 hal yang bisa menjamin investasi akhirat kita meskipun kita sudah dipanggil olehnya. Mungkin di antara kita masih ingat ada satu hadis Rasulullah SAW, idza mata ibnul adam in qata'a amaluhu illa min 3, shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin shalihin yad'u lahu. Apabila anak Adam itu telah dipanggil oleh Allah mati, maka terputuslah semua amalnya. In qata'a amaluhu illa min 3, kecuali 3 perkara. Yang pertama adalah shadaqatin jariyatin, sedekah jariah. Yang kedua adalah ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat. Yang ketiga adalah anak yang soleh yang senantiasa mendoakan kepada kedua orang tua. Jamaah sekalian, kenapa kok kita meminta kepada Allah sebagaimana yang dituntunkan oleh Nabi, ilmu yang bermanfaat? Apa karakteristik orang yang memiliki ilmu yang manfaat itu? Ilmu yang bermanfaat itu adalah ilmu yang bisa membawa kebaikan bagi orang yang punya ilmu itu, dan juga membawa kebaikan bagi orang lain. Itu adalah ilmu yang bermanfaat. Berapa banyak sekarang ini orang yang memiliki gelar yang panjang, mungkin secara status sosial juga tinggi, nasabnya juga baik, tetapi ternyata dengan banyak gelar yang dimiliki itu tidak memberikan manfaat apapun bahkan kepada dirinya sendiri. Mungkin jamaah pernah mendengar ada salah seorang dokter spesialis jantung, tapi ternyata dirinya terkena serangan jantung. Ada seorang ahli hukum, mestinya dia paham dengan hukum itu, lalu kemudian bisa menggiring dia bisa berjalan di atas hukum yang baik, tapi ternyata justru malah terjerat hukum.
Ada apa dengan ini semuanya? Ma'asyiral muslimin, jemaah sidang rahimakumullah, belum cukup sampai di situ. Ada pakar akunting, pakar akuntansi, tapi ternyata setelah diperiksa sama BPK tidak menghasilkan WTP, tidak wajar tanpa pengecualian. Ada celah-celah yang lain yang justru patut dipertanyakan. Ma'asyiral muslimin, itulah kenapa Rasulullah mengajarkan kepada kita pentingnya meminta ilmu yang bermanfaat. Yang kedua adalah warizqan thayyiba, rezeki yang baik. Rezeki yang baik itu adalah rezeki yang bisa menenangkan kita, bukan hanya sekedar membuat kita ini pongah, kemudian kita tidak memiliki niat yang baik terhadap rezeki yang telah diberikan Allah kepada kita. Ingat ma'asyiral muslimin, ada beberapa hal yang nanti akan dipertanyakan oleh Allah SWT di sana, itu tentang umurnya, tentang ilmunya, tentang hartanya. Tetapi dari semua itu ternyata yang paling berat itu adalah masalah harta, karena harta meliputi dua hal yang dipertanyakan. Min aina tasabah, dari mana engkau dapatkan, dan wa fima anfaqah, dan kemana kamu infakkan harta itu. Oleh karena itu ma'asyiral muslimin, barangkali mungkin kita sulit untuk melakukan sedekah, sulit membayar zakat, atau mungkin justru kita enggan untuk mengetahui kewajiban zakat mal. Apakah itu zakat mal yang sudah ditentukan, atau yang justru sekarang ini terlahir fikih zakat kontemporer. Mungkin kita merasa berat. Mari kita lihat bersama-sama, introspeksi, mungkin harta kita belum harta yang baik. Karena salah satu indikator harta yang baik itu menjadikan kita mudah membelanjakan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, setelah meminta rezeki yang baik, wa amalan mutaqabbala, amal yang diterima. Jamaah sekalian, usia kita ini tidak panjang. Kata Nabi, baina sittina wa sab'atin, antara 60 dan 70. Mungkin kalau ada di antara kita yang dikaruniakan oleh Allah sampai 90 sampai 100, tapi tidak banyak. Anggap saja 60 tahun. Kalau kemudian kita memakai satu hal yang menurut teori kesehatan, satu hari satu malam kita tidur selama 8 jam, itu berarti sepertiga hidup kita, alias dari 60 tahun 20 tahun kita habiskan untuk tidur. Artinya tidak ada amal soleh di situ. Itu belum lagi kepotong pada masa-masa sebelum kita akil balik, belum lagi dipotong dengan masa main-main, belum lagi dipotong dengan masa-masa ketika kita tidak melakukan hal-hal yang bermanfaat, bukan belum lagi maksiat dan lain sebagainya. Sungguh sangat sedikit. Maka perbanyaklah kita memohon kepada Allah agar amal kita diterima. Jamaah sekalian, lalu kemudian kalau kita tidak mudah bangun pagi, terutama para generasi muda tidak mudah bangun pagi, otomatis akan sulit melazimkan doa yang dikatakan oleh Nabi SAW tersebut. Kalau kita sudah tidak pernah berdoa itu, maka kita akan sulit untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat, sulit mendapatkan rezeki yang baik, dan sulit mendapatkan amal-amal yang diterima. Dengan sedikit ini mudah-mudahan Allah SWT memberikan kula panjenengan kemudahan bangun pagi. Dan kita awali bangun pagi itu bukan melihat HP, tapi bergegaslah kita untuk mengambil air wudhu. Kita ingat bahwa ketika kita bangun tidur, maka bersyukurlah kepada Allah karena Allah masih memberikan kita kesempatan untuk hidup kembali. Karena berapa banyak orang yang tidur ternyata tidak kembali. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni innahu huwas samiul alim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وفي آية الأخرى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات فيا قاضي الحاجات اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمشركين. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة. اللهم ارزقنا توبة نصوحا قبل الموت. يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله يذكركم واشكروا على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة.